Oke, kali ini gue mau bahas TNW A37. Mikrofon ini tuh seliweran terus di FYP gue di TikTok. Gue nggak tahu apakah karena memang mikrofon ini bagus atau karena afiliatornya yang lagi ngejar komisi. Sebagus itukah mikrofon ini? Tonton terus dari awal sampai habis, gue akan jawab di akhir video. Oke, yang paling pertama gue bacain dulu spesifikasi teknis yang tertera di kertasnya. Transmisinya ini bisa sampai 30 meter dan mikrofonnya ini ada colokan untuk monitor menggunakan earphone Type-C. Udah support juga untuk noise reductions dan sound delay-nya di bawah 20 milisecond. Sensitivitas dari mikrofonnya ini di bawah 38 desibel dan untuk rentang frekuensinya 20 Hz sampai 20 kHz. SNR lebih dari 70 desibel juga dan baterai life-nya ini diklaim bisa 6 jam. Dan sedangkan charging case-nya sendiri ini baterainya 300 mAh. Oke, selanjutnya untuk build quality-nya. Gue bisa bilang ini berasa banget plastik pas gue pegang. Wajar harganya ini nggak nyampe 400.000. Kalau nggak salah cuma 375 ribuan aja. Jadi lumayan berasa cukup tipis pas kita buka tutup dari charging case-nya ini berasa banget, nggak tebel. Kedengeran plastiknya ya. Cuman so far menurut gue pribadi karena harganya juga cuma 375 ribuan. Jadi untuk bahan plastik kayak gini, gue bisa bilang ini masih dalam batas wajar. Selanjutnya untuk desainnya sendiri, gue bahas dulu dari charging case-nya ya. Ini finishingnya doff dan ini sebenarnya diberikan opsi beberapa warna ya. Kalau kita misalnya lihat di packingannya, ini ada warna hitam, ada warna hijau, ada warna pink juga, warna biru, dan warna cream colored dia tulisnya. Jadi ada total 5 pilihan warna. Dan ya, untuk dari case-nya sendiri, ini di bagian atas ada tulisan TNW dengan logonya yang diberi warna silver. Dan di bagian depan dari charging case-nya ini sebenarnya ada LED kecil untuk indikator dari lampu, indikator untuk baterainya sendiri. Nah, di bagian belakang ada colokan untuk port Type-C. Dan selanjutnya untuk clip-on-nya sendiri, seperti yang kalian lihat, ini ada beberapa tulisan indikator di bagian sisi depan seperti udah terkoneksi atau belum, untuk noise reduction-nya aktif atau enggak. Kemudian ada tulisan TX atau transmitter dan juga ada indikator baterai, dan juga ini gua nggak tahu ada tulisan kayak logo musik yang disilang, yang so far gua nggak tahu ini untuk apa. Dan di bagian pinggir ini ada tombol untuk on off dari si mikrofonnya sendiri, dan bagian bawah ini ada port Type-C untuk monitor. Kalian bisa colok earphone untuk Type-C dan ada magnet untuk chargingnya. Dan di bagian atas ini untuk lubang dari mikrofonnya sendiri. Nah, bagian belakang ini ada magnet, jadi kalian tinggal tempelin aja ke clip-on-nya. Seperti yang kalian lihat di sini, ini yang lagi gua pakai. Ini gua tempel menggunakan clip-on-nya. Selanjutnya untuk profil suara dari mikrofonnya. Nah, kalau setelah gua tes dan seperti yang kalian dengar saat ini, menurut pendengaran kuping gua yang mungkin sekali lagi bisa berbeda dengan judgement kalian ya. Cuman kalau dari penilaian gua pribadi, kualitas suara mikrofonnya ini lebih dominan ke frekuensi mid-nya. Dan sementara untuk high-nya ini bisa gua bilang ini cukup netral, dan low-nya ini menurut gua agak kurang. Jadi ketebelan suara kalian itu agak kurang aja. Jadi kalian bisa nanti pas recording bisa kalian naikin di frekuensi di EQ-nya agar supaya body dari suaranya itu lebih dapet aja. Nah, kalau sensitivitasnya sih menurut gua ini cukup oke ya. Cuman pas INC-nya aktif, ini kompresinya lumayan berasa. Jadi ya, mungkin perlu diperhatikan ya, walaupun bisa dipakai rekaman di situasi yang berisik. Cuman kualitas suaranya ini akan ada penurunan karena kompresinya. Karena
si ENC-nya sendiri ini lagi milah-milah suara ambient sama suara vokal yang lagi kalian pakai buat rekaman. Nah, kalau misalnya kalian penasaran, gue coba tes, gue keluar ke balkon, biar kalian bisa denger juga kalau misalnya ENC-nya aktif dengan kondisi berisik, itu kompresinya kayak gimana. Sekarang gue lagi nonaktifin untuk ENC-nya ya. Jadi gue coba buka pintu balkon gue dan gue keluar. Harusnya ini lumayan berisik sih. Dan ya gue coba aktifin untuk ENC-nya. Nah, sekarang ini udah aktif ENC-nya. Jadi kalian nggak bisa lihat gue di kamera karena gue lagi keluar ke balkon. Dan ya, menurut kalian gimana kualitas suaranya dengan kondisi ini di belakang gue ada jalan tol, banyak banget kendaraan juga. Dan ya, kalian bisa tulis di kolom komentar mungkin suaranya jadi kayak gimana kalau misalnya ENC aktif dan di kondisi yang lumayan berisik. Ya, oke. Gue coba masuk lagi dan ya, dan gue coba nonaktifin lagi untuk ENC-nya biar kalian bisa bedain. Nah, ini kualitas suaranya kalau ENC-nya lagi gua nonaktifin. Nah, kira-kira gimana? Apakah bagus atau enggak ENC-nya? Kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah biar gue bisa tahu penilaian kalian kayak gimana. Untuk ketahanan baterai yang diklaim bisa sampai 6 jam, ini sayangnya gue belum bisa coba karena gue belum pernah juga untuk rekaman segitu lama atau ya produksi video di luar rumah dengan durasi segitu lama. Jadi sayang banget gue belum bisa kasih komentar. Cuman mungkin gue bakalan coba-coba kalau udah ketemu datanya, bakalan gue share dengan kalian di TikTok atau di YouTube Shorts-nya. Dan ya, mungkin yang bisa gue kasih tahu ke kalian untuk downside dari produk ini adalah dimana case-nya ini nggak ada tombol sama sekali. Jadi kita nggak bisa tahu kapasitas baterai sisanya ada berapa. Dan kadang walaupun kita masukin untuk mikrofonnya ke dalam case-nya, ini juga tetap charging case-nya ini nggak nyala. Jadi, nah kalau ini nyala, kadang-kadang nggak nyala, gue juga bingung. Kalau misalnya ada tombol sih buat nunjukin sisa baterainya, ini bakalan lebih bagus ya. Dan satu hal lagi, manual book-nya itu tulisannya kecil banget. Gue harus foto dulu baru gue bisa baca. Mungkin karena mata juga udah tua ya. Mungkin itu diperbaiki dikit oleh TNW ya. Nah, selanjutnya untuk kesimpulan gua mengenai mikrofon TNW A37 ini. Menurut gua memang wajar ya kalau misalnya banyak banget afiliator yang lagi promosiin mikrofon ini di TikTok. Karena gua sendiri juga cukup merekomendasikan karena harganya nggak nyampe 400.000, cuma 375 ribuan. Tapi untuk kualitas suaranya sendiri ini menurut gua udah lumayan oke. Jadi kalian tinggal tambah post proses dikit-dikit waktu editing video aja. Dan ya, suaranya bakalan jadi ciamik. Dan juga portabilitasnya ini menurut gua oke banget karena dia juga udah dapat juga untuk pouch-nya kayak gini, terus dapat windshield-nya juga. Jadi buat dibawa-bawa tuh enak untuk proses produksi videonya. Dan ya wajar sekali lagi kalau ini hype di TikTok untuk afiliatornya ya. Dan ya so far untuk mikrofon ini sendiri gue juga udah pakai untuk rekaman, untuk proses rekaman 2 video gue terakhir yang gue posting di YouTube. Jadi kalau misalnya kalian tertarik, cek aja di kolom deskripsi di bawah, udah gua taruh link pembeliannya. Dan ya, mungkin itu aja yang bisa gua bahas mengenai mikrofon TNW A37. Gua harap kalian suka dengan videonya, tapi kalau misalnya ada yang belum jelas, lempar aja di kolom komentar di bawah, nanti gua coba jawab sebisa gua. Jangan lupa subscribe kalau misalnya belum, like video ini kalau misalnya belum, aktifkan tombol lonceng supaya kalian bisa tahu kalau misalnya gua udah upload video baru dan belum. Jangan lupa juga untuk join live stream setiap hari Senin, Rabu, Jumat jam 8:30 malam waktu Indonesia Barat supaya kita bisa diskusi lebih banyak lagi mengenai hal-hal yang pengen kalian jawab, yang pengen kalian tanya yang bisa gua jawab. Oke, sampai di sini aja video kali ini. Thank you banget yang udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.